Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinan Fahrana dengan NIM 2022 10113110321. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya adanya negara. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar pentingnya adanya negara? Nah, di sini saya akan memaparkan opini saya, kenapa sih adanya negara ini itu penting dan kenapa harus ada negara. Berangkat dari garis besar, negara merupakan suatu wilayah yang mana dijadikan tempat tinggal untuk rakyat serta lokasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan di dalamnya terdapat rakyat yang hidup secara bersama-sama dengan memiliki berbagai perbedaan, mulai dari kepercayaan, keturunan, serta warna kulit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara diperlukan untuk mengatur supaya tertib dan juga mencegah terjadinya berbagai tindakan kriminal, seperti perpecahan, kericuhan, bentrokan, dan masih banyak lagi. Beberapa tindakan kriminal seperti yang tadi disebutkan, mulai dari perpecahan, kericuhan, bentrokan, jika tidak dicegah, maka akan menghambat proses terwujudnya tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan juga adanya rakyat yang hidup saling berdampingan, mereka berdua akan berkontribusi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dan keberadaan tujuan kekuasaan negara sendiri didukung sebagaimana dalam hukum Al-Quran, yang mana tujuan kekuasaan negara adalah kebaikan, dan bagi pemegang kekuasaan supaya berlaku adil, jangan memperturutkan hawa nafsu. Dalam hukum Al-Quran mengajarkan bagi yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu berada pada tangan pemegang kekuatan supaya jangan melakukan dengan sesuka hatinya. Maka di sini terbentuklah tujuan dan fungsi dari negara yang ada dalam berbagai belahan dunia. Dan tujuan dijadikan sebagai pedoman bagaimana negara itu disusun, bagaimana rakyat itu diatur dengan sedemikian rupa, sedangkan fungsi negara sendiri lebih ditekankan pada aspek dinamika dengan segala aktivitas dan perannya dalam mewujudkan tujuan negara. Disimpulkan, jika tujuan dan fungsi negara memang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dan perlu diketahui bahwasannya tujuan dan fungsi negara merupakan persetujuan dari mayoritas rakyat. Kenapa? Karena tujuan dan fungsi negara merupakan pondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Dan tujuan dan fungsi negara bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa dan juga nenek moyangnya. Misalnya Indonesia memiliki tujuan negara yang mana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga tujuan di sini sebagai cita-cita dan visi misi bagi berdirinya sebuah negara. Tujuan sendiri dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan juga penguasa yang bersangkutan dari negara tersebut. Sedangkan fungsi negara sendiri secara umum dibagi menjadi 4. Pertama, ada fungsi melaksanakan ketertiban dan juga keamanan, di mana di sini supaya menciptakan kondisi yang stabil dan juga mencegah beberapa bentrokan-bentrokan yang terjadi sehingga segala kegiatan warga negara dapat dilaksanakan. Setelah itu ada fungsi menciptakan kemakmuran dan juga kesejahteraan, di mana dengan cara mewujudkannya yaitu memperbaiki ataupun menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga menciptakan pembangunan yang makmur di segala bidang. Setelah itu,
Ada yang ketiga, yaitu fungsi pertahanan, yang mana menjadi fungsi penting karena demi kelangsungan hidup bangsa dan juga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika kita ada serangan dari negara lain, kita bisa mengantisipasi. Dan untuk menjalankan fungsi ini diperlukannya militer yang kuat. Setelah itu ada fungsi keadilan. Fungsi keadilan di sini yaitu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan ini mencangkup segala aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan lain sebagainya. Dan di sini kebahagiaan dikaitkan pada pandangan utilitarisme yang mana artinya bermanfaat. Dan manfaat di sini tidak dimengerti secara egois, tetapi untuk seluruh masyarakat. Jadi bukan untuk dua atau orang saja. Dan perbuatan yang baik, ketika perbuatan itu dilakukan, maka akan memberikan manfaat yang besar seperti memajukan kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keadilan. Dan setelah itu juga konsep dari kebahagiaan sendiri itu memiliki perbedaan dari setiap individunya. Namun, jika tindakan itu membahagiakan, maka akan memberikan rasa senang dan juga mengurangi penderitaan. Dan di sini, komunitas politis menyediakan hak-hak dasar guna untuk membantu individu untuk mengembangkan potensi-potensinya. Aristoteles membuktikan bahwa manusia memiliki bakat dan potensi yang hanya dapat dikembangkan dalam negara. Dan juga kritik dari konsep ini ialah manusia modern dalam masyarakat plural yang tidak memiliki kebahagiaan yang sama sehingga perlu kehadiran negara. Sekian dari paparan saya, maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.